Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Nova Pamungkas dengan NPM 2021010034 kelas B HKI. Di sini saya akan menjelaskan skema penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Adapun pengertian sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Adapun alur penyelesaian sengketa tata usaha negara yaitu 1. Upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan penentuan sesuai atau sendiri yang terdiri atas dua bentuk, yaitu A. Keberatan. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Dan B. Banding administratif. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang untuk memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Upaya administratif dilakukan pertama kali sesuai harapan UU AP nomor 30 2014 dan Perma nomor 6 2018. Apabila upaya yang pertama pengajuan gugatan dilakukan 90 hari setelah putusan, maka kompetensi relatif di mana pihak tergugat berada. Setelah itu, maka bisa membayar uang muka kepada panitera pengadilan. Jika tidak mampu, maka bisa berperkara pro deo. Setelah itu, maka akan dicatatkan oleh panitera pengadilan. Kemudian Ketua PT UN harus menentukan waktu, jadwal sidang dan menyuruh memanggil pihak tergugat dan juga penggugat dalam waktu 30 hari. Setelah gugatan yang diberikan, maka prosedur di misal atau rapat permusyawaratan yang dilakukan Ketua PT UN dengan tujuan memeriksa apakah suatu gugatan yang disahkan memenuhi kriteria Pasal 62 Undang-Undang Dasar PT UN atau tidak. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka itu tidak diterima atau tidak berdasar. Jika tidak diterima, maka dapat perlawanan maksimal 14 hari kerja setelah dilakukan perkara majelis hakim. Majelis hakim melakukan acara singkat yang dapat ditolak atau dibenarkan. Jika perlawanan ditolak, maka tidak ada upaya hukum. Lalu jika dibenarkan, langsung dapat masuk ke acara pemeriksaan. Hakim masih melakukan pemeriksaan persiapan. Dilakukan untuk melengkapi gugatan yang ternilai kurang jelas. 1. Wajib memberi nasihat pada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dalam 30 hari. Kedua, meminta penjelasan kepada badan atau pejabat PT UN
Bila masih belum menyempurnakan gugatan yang diajukan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa tidak diterima putusan tersebut dan tidak dapat melakukan upaya hukum, tetapi dapat melakukan gugatan baru. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.